Bab 2 Biaya Narkoba Setinggi Langit. Ref. Xie Haitao tercengang dengan tindakan Ye Bufan. Setelah mengenalinya, dia berteriak, "Wah, semua orang sudah mati, kenapa kamu main-main? Berpura-pura berbakti, bukan? Jika kamu memiliki bakti seperti itu, kamu akan membayar 50.000 yuan untuk operasi lebih awal, dan ibumu tidak akan meninggal. Kamu masih suka berpura-pura tidak punya uang. Yang paling aku benci adalah orang-orang seperti kamu." Dia mengobrol di sampingnya, tapi Ye Bufan mengabaikannya dan berkonsentrasi melakukan akupuntur pada Ouyang Lan. "Nak, bagaimana denganmu? Apakah kamu mendengarku?" Melihat pemuda di depannya mengabaikannya, Xie Haitao tiba-tiba menjadi marah dan berteriak lagi, "Apakah kamu seorang dokter? Ambil jarum patah dan tusuk di sini secara acak. Apakah kamu ingin ibumu mati tanpa bisa hidup? Perdamaian. Biar ku beritahu, ini bangsal ICU, dan biayanya berdasarkan tarif per jam. Tagihan pengobatan yang terhutang sebelumnya belum dilunasi. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Hentikan sekarang juga." Ye Bufan akhirnya memasukkan jarum terakhir dan menghela nafas lega. "Ibuku menderita pendarahan otak mendadak. Penyakit seperti ini tidak ada artinya bagi pengobatan kuno. Untungnya, dia kembali tepat waktu. Jika dia menunda sebentar, semuanya sudah terlambat." Xie Haitao berteriak, "Nak, apakah kamu sudah cukup mendapat masalah? Kamu juga didakwa selama periode ini." Kemudian dia berkata kepada Zhang Xiaoman, "Segera hubungi rumah duka dan minta mereka mengambil jenazahnya." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Kamu dukun, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Ibuku masih hidup." Xie Haitao berkata dengan nada meremehkan, "Hidup? Apakah kamu memiliki masalah mental? Jika ibumu dapat bertahan, saya akan memberimu posisi dokter kepala." Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba peralatan pemantau di samping tempat tidur mengeluarkan bunyi bip, dan kemudian kembali bekerja. Hati Ouyang Lan benar-benar berdebar kencang. Sekali, dua kali, awalnya agak lambat, tapi segera kembali normal. Apa yang terjadi?" Xie Haitao dan Zhang Xiaoman sama-sama tercengang. Orang ini benar-benar tidak memiliki tanda-tanda vital sekarang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba hidup kembali? Jika ini bukan bangsal ICU, mereka pasti mengira itu adalah mayat palsu. Melihat apinya hampir padam, Ye Bufan mengangkat tangannya untuk mengambil kembali semua jarum perak di tubuh ibunya, dan melepas peralatan pemantauan satu persatu. Setelah selesai melakukan ini, Ouyang Lan duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling dan berkata, "Nak, di mana saya?" "Bu, kamu akhirnya bangun." Ye Bufan dengan penuh semangat meraih tangan Ouyang Lan. Jika mereka tidak mendapatkan warisan pengobatan kuno, ibu dan anak mereka akan benar-benar menjadi yin dan yang. Dua terpisah. Mata Xie Haitao melebar sejenak dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia paling tahu kondisi Ouyang Lan. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa pulih secepat itu. Ouyang Lan berkata, "Nak, apa yang terjadi?" Ibu ingat tiba-tiba pingsan. "Apakah aku sakit? Apakah akan menghabiskan banyak uang?" "Tidak apa-apa Bu, ibu baik-baik saja. Ayo kita pulang sekarang." Ye Bufan tidak hanya menyembuhkan pendarahan otak ibunya, tapi juga membereskan penyakit tersembunyi lainnya di tubuhnya. Ouyang Lan jelas lebih sehat daripada orang lain sekarang, jadi tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. "Oke, ayo pergi. Aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak perlu datang ke rumah sakit karena masalah kecil. Istirahat saja dan kamu akan baik-baik saja." Ouyang Lan membesarkan saudara laki-laki dan perempuan Ye Bufan sendirian, dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Yang paling dia takuti adalah menghabiskan uang di rumah sakit. Setelah mengatakan itu, dia turun dari tempat tidur dan pergi bersama Ye Bufan. "Berhenti, kamu belum bisa pergi." Xie Haitao membuka mulutnya dan berdiri di depan mereka berdua. Ye Bufan mengerutkan kening, "Apa yang akan kamu lakukan?" Xie Haitao berkata, "Kamu boleh pergi jika kamu mau, tetapi kamu harus membayar biaya pengobatan terlebih dahulu." Ouyang Lan berkata, "Oh ya, berapa biayanya, dokter?" Xie Haitao berkata, 39.008. "Apa? Banyak uang?" Ouyang Lan terkejut. Jika Ye Bufan tidak membantunya meningkatkan kesehatannya sekarang, dia akan terjatuh di ranjang rumah sakit lagi. Ye Bufan berkata dengan marah, "Saya sendiri yang menyelamatkan ibu saya, mengapa saya membutuhkan begitu banyak uang? Bangsal kami adalah bangsal ICU, dan kami mengenakan biaya per jam. Ditambah obat penyelamat, itulah biayanya." Xie Haitao berkata dan melemparkan setumpuk rincian pengobatan ke Ouyang Lan, "Lihat, kami menghabiskan banyak tenaga dan obat-obatan untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu pasti sudah lama mati. Bagaimana kamu bisa berdiri di sini berbicara?" Ouyang Lan menerima tagihan itu. Dia sama sekali tidak mengerti pengobatan. Yang bisa dia pahami hanyalah angka-angka yang mengejutkan dan setinggi langit di dalamnya. Ye Bufan melihatnya sekilas dan ekspresinya langsung menjadi gelap. "Apakah kamu yakin ini obat untuk ibuku?" Ia merupakan mahasiswa tahun ketiga di Universitas Kedokteran Jiangnan. Meskipun belum lulus, ia masih memahami beberapa pengobatan rutin. Xie Haitao berkata, "Tentu saja, bayar uangnya dengan cepat." Ye Bufan menjadi marah, meraih lehernya dan mendorongnya dengan keras ke dinding. "Bagaimana mungkin orang seperti Anda, meskipun Anda tidak kompeten, tetap memiliki hati yang gelap, layak menyandang gelar dokter?
Leher si Haito tersangkut dan dia tiba-tiba merasa kesulitan bernapas. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tangan besar Ye Bufan tetap tidak bergerak seperti tang besi. Ouyang Lan dan Zhang Xiaoman sama-sama terkejut, mereka tidak mengerti di mana Ye Bufan bisa begitu marah, jadi mereka bergegas untuk mencegahnya. Zhang Xiaoman melangkah maju dan menarik lengan Ye Bufan, hanya untuk menemukan bahwa lengan itu, yang tidak terlihat kuat, seperti gunung dan tidak dapat diguncang sama sekali. Nak, cepat lepaskan. Memukul seseorang melanggar hukum. Melihat Ouyang Lan melangkah maju untuk mencegahnya, Ye Bufan melepaskannya. Batuk, batuk, batuk. Si Haito akhirnya menghirup udara segar, terengah-engah. Ouyang Lan berkata, "Nak, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah?" Ye Bufan berkata dengan marah, "Dokter licik ini meminta saya membayar 50.000 yuan untuk operasi sebelumnya, tetapi dia menolak menyelamatkan saya jika dia tidak mampu membayar. Tadi, dukun itu salah mendiagnosis Anda dan salah mendiagnosis Anda sebagai kematian, ini mengabaikan kehidupan manusia. Sekarang Anda melakukan penipuan dan meresepkan obat sembarangan. Sebagian besar obat ini bukan untuk Anda, tetapi Anda datang kepada kami untuk mengumpulkan uang. Bagaimana orang seperti dia bisa memenuhi syarat menjadi dokter?" Saat ini, si Haito kembali dan berteriak, "Omong kosong, ini obat penyelamat untuk ibumu. Kamu harus membayar hari ini, kalau tidak aku akan mengirim kalian semua ke kantor polisi." Ye Bufan menerima rincian tuntutan dan berkata, "Kamu tidak mengerti penindasan, bukan? Ibuku menderita pendarahan otak yang parah, tapi ada apa dengan Sue Suantong dalam resep ini? Ada apa dengan injeksi ginseng rong? Selain itu, hasil suntikanmu mencapai lebih dari 25 kg, mungkinkah semua itu digunakan pada ibu saya? Bahkan seekor gajah pun tidak dapat menahan infus 25 kg dalam waktu kurang dari 24 jam, bukan?" Si Haito benar-benar tercengang dan terdiam sesaat. Semula ia mengira ibu dan putranya tidak mengerti apa-apa, sehingga mereka meresepkan banyak obat secara sembarangan. Pertama, dia bisa mendapat komisi dari rumah sakit, dan kedua, dia bisa mendapat untung lagi dengan menjual obat-obatan ini. Dia sering melakukan ini di masa lalu, tapi dia tidak menyangka Ye Bufan akan berhasil hari ini. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya berlari masuk sambil menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun di punggungnya. Pria parubaya itu berteriak, "Dokter, lihat ada apa dengan anak saya." Perawat yang mengikutinya melangkah maju dan berkata kepada Si Haito, "Direktur Sie, ini adalah pasien yang diatur oleh Direktur Zhou dari Biro Kesehatan. Dia memberitahu kami bahwa kami harus melakukan yang terbaik untuk merawatnya.